Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat datang dalam ibadah online GBI Grace Community Center. Senang sekali kita bisa bersama-sama untuk memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Saya percaya dimanapun kita berada, kuasa Tuhan selalu beserta dengan kita. Mari persiapkan pikiran dan roh kita untuk beribadah bersama-sama. Jika Bapak Ibu Saudara merasa diberkati dengan ibadah ini, silakan tekan tombol like dan silakan subscribe ke YouTube channel Grace Community Center. Jika Anda membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan menghubungi kami melalui email atau nomor WhatsApp yang tertera di layar. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu. Kita bersyukur kita kembali lagi dalam ibadah online. Mari kita sama-sama siapkan hati kita mau dimanapun kita berada, kita bersyukur. Kita percaya bahwa hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah kita, amin. Mari Bapak Ibu, kita siapkan hati kita berdoa. Ya Bapa yang baik, sungguh Tuhan kami mengecap kasih-Mu Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, sungguh kami mau katakan Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Tuhan kami rindu Tuhan untuk bertatap muka dengan Engkau ya Bapa. Sungguh suatu hal yang indah Tuhan. Kami bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Mari ya Bapa nyatakan hadirat-Mu Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan bagi setiap kita. Bagi setiap kami Tuhan. Oh Tuhan, ini hati kami ya Bapa. Ini hati kami Tuhan. Mau menyembah nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau Allah yang sangat layak ya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Haleluya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, kami rindu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi
segenap hati kami Tuhan meninggikan nama-Mu ya Bapa. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sekali segenap hati kita katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Segenap hati kami, segenap jiwa kami Tuhan, kami mau menyembah-Mu, sebab Kau Raja kami, Kau yang bertahta. Oh, glory, haleluya. Hosana bagimu. Mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat suara kita, kita sembah Allah kita. Kita percaya Dia hadir. Oh, kuasa yang nyata. Kau layak Tuhan, Kau yang layak kami sembah. Oh Yesus, Engkaulah Raja kami, Engkaulah Tuhan kami Bapa. Kau yang layak kami sembah, segenap hati kami Tuhan. Kami menyembah Engkau Yesus. Ya Bapa. Oh Tuhan, kami agungkan kebesaran-Mu, kami agungkan Engkau Yesus. Ya kami agungkan Engkau Tuhan. Hosana, ku agungkan Yesus Raja, Yesus Raja yang berkuasa dan layak
lagi ku agungkan Engkau Tuhan. Ku agungkan, amin. Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Ku nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Amin. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku agungkan Engkau Tuhan, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah. Sekali lagi ku agungkan, ku agungkan Yesus Raja yang berkuasa dan layak disembah, dan layak disembah, dan layak disembah. Haleluya. Berikan sorak-sorai meriah bagi Allah kita. Dia Raja di atas segala raja, Dia Tuhan di atas segala Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Yesus. Sungguh Engkau Allah yang sangat baik Tuhan. Engkaulah perisai kami Tuhan. Sungguh Engkaulah perisai kami ya Yesus. Di dalam Mazmur 28 ayat 7 dikatakan bahwa Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya, amin. Kita percaya, kita bersyukur bahwa hanya Dialah yang menjadi perisai kita. Kita bersyukur sebab Allah lah yang menjadi tempat pelindungan kita. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami tahu Tuhan, kami sungguh berharga dan mulia di hadapan-Mu ya Yesus. Untuk itu Tuhan, Engkau lah yang menjadi perisai setiap kami ya Yesus. Kami mau masuk lebih dalam lagi Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau lebih lagi ya Yesus. Haleluya Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku.
perisai kami, Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, amin Tuhan. Pulihkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Amin Tuhan, haleluya. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, sebab Yesus, amin, selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Haleluya ya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya Tuhan, kami berharga dan mulia di hadapan-Mu ya Bapa. Sungguh Engkau yang menjadi perisai kami. Sungguh Engkau yang menjadi tempat pertolongan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau yang memakai hamba-Mu Tuhan dalam menyampaikan setiap isi hati-Mu. Berbicaralah bagi setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Kita telah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Kini saatnya kita menabur benih bagi perluasan pekerjaan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat membawa persembahan yang telah dipersiapkan melalui transfer ke rekening yang tertera di layar. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Bapak di surga, terima kasih untuk berkat penyediaan-Mu bagi kehidupan kami. Kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu mencukupkan segala kebutuhan kami tepat pada waktunya. Kami berterima kasih bahwa Engkau telah memberikan roti untuk kami makan dan benih untuk kami tabur. Kiranya Engkau memberkati setiap benih yang kami tabur untuk perluasan kerajaan-Mu dan untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi dan selamat siang, selamat sore, selamat malam buat saudara semua yang mungkin menyaksikan ibadah ini dalam tayangan ulang atau rekaman. Baik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya mengajak kita, Bapak Ibu dimanapun saudara berada, untuk kita berdoa, mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu dengan hati yang penuh pengucapan syukur untuk kasih setia Tuhan, pemeliharaanmu, tuntunanmu, berkatmu, atas seluruh kehidupan kami Tuhan. Kami mau mengakui
bahwa kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, semua bukan kuat dan gagah kami, tapi oleh karena kasih karunia-Mu yang besar atas kehidupan kami Tuhan. Kami hargai nikmat dan karunia yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kesempatan saat ini kami datang kepadamu dalam ibadah dimanapun kami berada. Kami percaya Engkau Tuhan yang tidak terbatas dengan ruang dan waktu. Hadirat-Mu Tuhan ada dimanapun. Bahkan ketika kami ada di tempat ini dan di tempat yang lain, orang-orang yang sedang, jemaat-Mu yang sedang menyaksikan Tuhan program ini, hadirat-Mu juga ada bersama-sama dengan mereka. Kami percaya bahkan ketika jemaat-Mu sedang menyaksikan ibadah ini lewat tayangan ulang, kami percaya Engkau juga ada bersama-sama dengan mereka, menjamah mereka, menguatkan mereka dengan hadirat-Mu, terlebih dengan kebenaran firman-Mu yang akan kami dengar saat ini. Dan itu kami mohon pengurapan-Mu atas setiap kami, baik hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu dan semua kami ya Tuhan, supaya kami boleh sama-sama bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua saudara yang percaya siap dengar firman Tuhan, dimanapun saudara berada, bersama saya katakan, amin. Amin. Ya, senang dapat bertemu kembali dengan Bapak Ibu, saudara sekalian, jemaat GBI GCC di tempat ini, dan semua saudara yang sedang menyaksikan, mengikuti ibadah ini. Baik, saya akan share firman Tuhan saat ini dengan topik yang saya kasih judul ketekunan. Oke, saya baca satu ayat pendahuluan mengenai ketekunan yang terambil dalam Ibrani pasal 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Sekali lagi saya akan bacakan. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini sebenarnya mengajarkan kita sesuatu yang menarik. Bahwa rupanya ketaatan kita dalam melakukan kehendak Allah, yang dalam ayat ini dipakai kata supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, itu ada makna ketaatan di situ. Ketaatan kita dalam melakukan kehendak Allah, firman Tuhan, ataupun peraturan-peraturan yang Tuhan berikan kepada kita, itu enggak cukup Bapak Ibu untuk kita memperoleh janji Tuhan. Baca sekali lagi ya. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh yang dijanjikan itu. Dengan kata lain begini, bahwa ketaatan kita melakukan kehendak Allah itu harus disertai dengan ketekunan. Sehingga ketika kita tekun, maka ayat ini bilang kita akan memperoleh apa yang dijanjikan. Dengan kata lain, kenapa ada orang-orang percaya mereka taat dengan perintah Tuhan, mereka sudah melakukan apa yang mereka tahu adalah kehendak Tuhan buat mereka, tapi mereka tahu belum menerima apa yang dijanjikan. Rupanya ayat ini mengajarkan barangkali ada satu hal yang missing dalam perjalanan rohani mereka, yaitu dalam area ketekunan ini. Budaya modern sekarang ini semuanya dipenuhi dengan yang serba instan, ya. Dari mie instan lah, kopi instan lah, semua serba instan, sehingga kita sudah nggak ada lagi namanya sulit untuk menemukan orang-orang yang siap bertekun, yang sabar dengan sesuatu hal-hal praktis. Misalnya kalau kita antri misalnya di bank ataupun di kantor-kantor tertentu di mana kita harus menunggu giliran kita, antrian kita sebelum kita dipanggil, sebelum kita dilayani oleh teller ataupun pegawai dari kantor tersebut. Kadang-kadang ada orang-orang yang nggak siap untuk antri, yang nggak siap bersabar karena memang budaya sekarang ya udah kurang mengajarkan itu, gitu ya. Tapi itulah sebabnya kita hal-hal praktis
seperti itu baik untuk kita lakukan karena memang firman Tuhan mengajarkan hal itu. Ya. Kesabaran dan ketekunan itu adalah budaya rohani yang kita juga harus hidupi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa sih kita perlu ketekunan? Paling tidak ada 4 hal kenapa kita memerlukan ketekunan dalam hidup kita. Yang pertama adalah seperti yang ditulis di ayat itu, Ibrani 10 ayat 36 adalah supaya kita bisa menerima apa yang dijanjikan bagi kita. Oke? Kamu memerlukan ketekunan, supaya sudah kamu lakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan. Kita memerlukan ketekunan. Supaya ketika kita tekun, kita bisa menerima apa yang dijanjikan Tuhan. Apa yang dijanjikan Tuhan dalam konteks kehidupan kita itu punya interpretasi yang berbeda. Mungkin buat saudara yang bekerja sebagai ANS ataupun juga sebagai pegawai swasta, mungkin janji Tuhan buat saudara adalah dalam bentuk promosi, kenaikan jabatan. Mungkin buat pengusaha itu bicara tentang berkat, terobosan keuangan. Mungkin buat keluarga-keluarga yang punya kesulitan tertentu itu bicara tentang bagaimana anaknya mengalami perubahan, hubungan keluarga dipulihkan. Ya, janji Tuhan dalam kehidupan kita itu bisa beragam, ya, interpretasinya atau implementasinya. Tapi kita memerlukan ketekunan supaya kita bisa menerima janji Tuhan. Yang kedua, kenapa kita memerlukan ketekunan? Alasan yang kedua adalah seperti yang ditulis dalam Lukas 8 ayat 15, kita memerlukan ketekunan supaya kita dapat berbuah. Kita baca ayat itu, yang jatuh di tanah yang baik itu ialah orang-orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Mengeluarkan buah dalam ketekunan. Lukas pasal 8 ini itu berbicara tentang perumpamaan tentang penabur, tentang 4 jenis tanah, ya, tanah yang berbatu-batu, tanah yang berduri, tanah pinggir jalan, dan ada tanah yang baik itu. Nah, tanah yang baik ini itu gambaran dari orang-orang percaya yang menerima firman Tuhan dan kemudian firman itu yang dilambangkan dengan benih itu kemudian bertumbuh. Tetapi ada catatan tambahan di situ. Yang ayat kalimat tadi bilang begini, menyimpannya dalam hati yang baik dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Kalau kita ingin berbuah dalam hidup kita, dalam pelayanan, dalam karier, dalam apa saja yang sedang Tuhan percayakan dalam hidup kita, maka hal yang penting yang harus kita miliki adalah ketekunan. Kita nggak akan berbuah kalau kita nggak bertekun melakukan apa yang sedang kita lakukan. Ya, ketekunan itu mengandung beberapa makna, ya. Itu bicara tentang kerajinan, itu bicara tentang dedikasi, itu juga bicara tentang komitmen, itu bicara tentang daya tahan, ya, itu ketekunan punya makna yang berluas, yang luas di situ. Ya, itu seperti sebuah daya tahan untuk saudara melewati atau melakukan sesuatu namun dengan sikap hati yang benar. Ada orang yang juga memiliki daya tahan melewati sebuah proses, tapi sikap hatinya salah, grumbling, bersungut-sungut. Tapi ketekunan yang diajarkan Alkitab adalah sebuah daya tahan untuk melewati sesuatu yang Tuhan izinkan saudara lewati, proses kehidupan, ataupun melakukan sesuatu yang Tuhan mau saudara bertekun di situ, tetapi disertai dengan sikap hati yang benar, attitude yang benar, ya, dalam topik tersebut atau dalam fokus tersebut, ya. Kita membutuhkan ketekunan yang juga disertai dengan sikap hati yang benar kepada Tuhan, bukan bersungut-sungut dan sebagainya. Yang ketiga, kenapa kita memerlukan ketekunan? Ada yang ketiga dari Roma pasal 5 ayat 3 dan 4, karena ketekunan mengajarkan kita atau membuat kita, menjadikan kita pribadi-pribadi yang lebih tangguh, pribadi-pribadi yang lebih tough gitu, ya, yang enggak mudah menyerah, enggak mudah mundur, enggak gampang lemah imannya. Roma 5 ayat 3 dan 4 bilang begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan.
Dan ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Tahan uji di situ. Itu bicara tentang kita menjadi pribadi-pribadi yang gak mudah goyang. Kita tahan uji, kokoh berdiri gitu ya. Sekokoh batu karang yang kita panut, yaitu Tuhan Yesus Kristus sendiri. Batu karang yang kekal itu. Nah, kita memerlukan ketekunan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, yang gak mudah mundur. Ya, hari-hari ini iman kita sedang diuji dengan yang namanya ketekunan, ya. Dengan situasi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi sudah hampir setahun ini, ya. Minimal kalau kita hitung dari Januari itu ini sudah bulan ke-10 gitu ya, sudah 10 bulan kita lewati pandemi ini. Nah, kita memerlukan ketekunan. Banyak iman orang-orang percaya sedang diuji, ya. Tekun gak imannya? Tekun gak pengharapannya kepada Tuhan? Banyak orang-orang ketika mengalami masalah ini akhirnya mundur dari Tuhan. Bahkan mungkin orang-orang dunia udah banyak yang stres, yang masuk ke rumah sakit jiwa, yang kemudian juga mungkin ada yang bunuh diri. Ya, salah satu fakta yang kita tahu hari-hari ini adalah KDRT meningkat selama COVID-19 ini. Kenapa? Karena orang-orang jadi nggak sabar, nggak bisa menguasai diri. Ibu-ibu yang mudah marah ketika harus mengajar anak-anaknya sekolah belajar. Ya. Suami-suami yang biasanya tiap hari bekerja di kantor, ini sekarang harus di rumah terus. Ya, syukur hari-hari ini kita sudah lebih leluasa untuk keluar, walaupun harus tetap menjaga protokol kesehatan dengan baik. Tapi sebelumnya banyak suami-suami kepala keluarga yang stres. Akhirnya kemudian bertengkar dengan istri ataupun sebaliknya istri bertengkar dengan suami. Ya, kenapa? Karena mereka lagi mengalami ujian ini. Dan mereka nggak siap, nggak ada ketekunan iman, ya, ketekunan dalam hal mengasihi. Ya. Itulah sebabnya kita membutuhkan ketekunan supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Yang keempat, kenapa kita memerlukan ketekunan? Karena ketekunan itu menolong kita untuk bertumbuh menjadi dewasa. Dengan kata lain, kalau kita nggak bertekun, kita nggak memiliki ketekunan, kita nggak akan menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam Tuhan. Yakobus 1 ayat 4, firman Tuhan bilang begini, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, saudara, ada kata sempurna di situ. Sebenarnya terjemahan kata sempurna ini dalam terjemahan asli juga punya pengertian menjadi dewasa. Saya bacakan saja versi yang lain dari Alkitab ini, yaitu dari firman Allah yang hidup, FAYH. Tadi saya membaca kepada saudara adalah terjemahan baru. Dalam Yakobus 1 ayat 4 yang ditulis oleh versi firman Allah yang hidup bilang begini. Sebab itu biarkanlah kesabaran. Nah, itu tadi saya bilang, ketekunan itu juga punya makna kesabaran di situ. Biarkanlah kesabaran saudara tumbuh dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Kalimat terakhir bilang begini, saudara akan berwatak kuat tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Terjemahan yang lain berbicara tentang menjadi dewasa. Ya, kata sempurna dalam terjemahan baru itu bicara tentang kita menjadi dewasa, bertumbuh. Ya. Kita memerlukan ketekunan supaya kita bertumbuh dewasa. Nah, selanjutnya saya ingin menyodorkan kepada saudara 6 area di mana kita harus bertekun. Ya. Tadi bagian yang pertama alasan kenapa kita harus bertekun. Ini area-area 6 area di mana kita harus bertekun. Nanti akan saya kasih contoh atau tokoh-tokoh Alkitab. Yang pertama, kita harus bertekun dalam doa. Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bilang begini, mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus.
Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Oke. Nah, contoh yang lain dari Alkitab tentang tokoh orang yang bertekun dalam doa dan kemudian dipakai Tuhan luar biasa adalah Elia. Kadang-kadang kita berpikir, seringkali kalau saudara mungkin membaca Elia hanya dalam konteks melihat dia dalam perjanjian lama, kita berpikir Elia ini nabi yang luar biasa, nabi yang hebat. Dia mungkin ya istilahnya manusia setengah dewa, seperti lagunya siapa tuh ya, saya lupa namanya. Tapi mungkin kita berpikir dia itu manusia setengah dewa karena luar biasa melakukan mujizat yang luar biasa. Dia menahan hujan selama 3,5 tahun gak turun di Israel. Dan kemudian ketika dia bilang hujan atau ketika dia berdoa untuk hujan turun, baru kemudian hujan turun. Ya kita melihat dia seperti seorang tokoh superhero Alkitab yang luar biasa. Ya, nabi yang luar biasa. Tapi kalau kita lihat dalam Yakobus pasal 5 ayat 17-18 menarik bagaimana Yakobus mendeskripsikan tentang siapa itu Elia. Ayat ini bilang begini, Yakobus 5 ayat 17-18. Elia adalah manusia biasa. Dia bukan superhero Bapak Ibu. Dia bukan orang-orang super. Ya, tapi dibilang dia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Ada tambahan lagi tuh. Sama seperti kita. Elia adalah manusia biasa. Sama seperti kita. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa dan langit menurunkan hujan dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Elia manusia biasa. Tapi dia sungguh-sungguh berdoa. Itulah yang membedakan Elia dengan manusia-manusia yang lain. Atau orang percaya lainnya. Ya, mereka doa-doa biasa aja mungkin banyak orang-orang Kristen seperti itu. Tapi Elia, dia manusia biasa. Tapi yang membedakan dia sungguh-sungguh berdoa. Artinya dia bertekun dalam doanya. Jadi yang pertama adalah karya yang pertama di mana kita harus bertekun dalam doa. Yang kedua, bertekun dalam firman Tuhan. Masih tentang contoh dari jemaat mula-mula yang ditulis Kisah Para Rasul 2 ayat 42. Firman Tuhan bilang begini, mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Ya, mereka bertekun di dalam firman Tuhan. Ayat yang lain, 1 Timotius 4 ayat 13. Sementara itu, sambil aku datang, bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Contoh yang lain adalah jemaat di Berea. Ya. Dalam Kisah Rasul 17 ayat 10-11, firman Tuhan bilang begini. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ pergilah mereka ke rumah ibadat orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati. Dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Orang-orang Yahudi di Berea ini mereka luar biasa. Mereka bertekun dalam firman Tuhan. Dari mana kita tahu mereka bertekun? Karena ayat itu bilang begini, mereka setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Ya. Jadi apa yang mereka dengar dari orang lain ketika misalnya ada guru-guru atau pengkhotbah yang menyampaikan firman Tuhan kepada mereka, mereka menyelidiki apakah benar seperti yang ditulis dalam firman Tuhan. Kita harus belajar dari jemaat-jemaat Berea. Mungkin ada orang yang menyampaikan firman kepada saudara. Siapapun orang yang menyampaikan firman, mungkin ada orang yang menyampaikan nubuatan kepada saudara. Coba cek dalam Alkitabmu itu. Benarkah demikian? Selidiki, bertekun di dalam firman Tuhan. Yang ketiga, area yang ketiga di mana kita harus bertekun adalah bertekun di dalam ibadah dan dalam persekutuan. Tadi contohnya kita sudah baca tentang persekutuan, yaitu juga di contoh yang sama tentang jemaat mula-mula tadi mereka bertekun dalam persekutuan di Kisah Rasul 2 ayat 42.
Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Tapi saya ingin menunjukkan contoh yang lain. Tokoh ini adalah orang yang sangat mencintai Tuhan, ya. Dan ketika orang-orang musuh-musuh politiknya ingin mencari kesalahan dari tokoh ini, maka mereka nggak mendapati kesalahan apapun dari orang ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Siapa orangnya? Daniel. Ya. Waktu itu Daniel ada di Babelonia sebagai tawanan, dan dia kemudian diangkat menjadi salah satu orang kepercayaan Raja Nebukadnezar. Dan musuh-musuh politiknya mencoba mencari kesalahan Daniel supaya mereka bisa mengadukan kesalahan itu kepada raja. Dan mereka nggak menemukan apa-apa selain dalam hal ibadahnya kepada Tuhan. Daniel pasal 6 ayat 5 bilang begini, maka berkatalah orang-orang itu, orang-orang yang coba cari-cari kesalahannya Daniel maksudnya. Kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Daniel orang yang sangat tekun beribadah, setiap saat dia harus berdoa, ya, menghadap ke Yerusalem, tradisi Yahudi seperti itu, dan melakukan ibadahnya. Dan mereka nggak menemukan apapun, nggak ada kesalahan apapun yang mereka temukan dalam diri Daniel, kecuali dalam hal pelanggaran aturan tersebut, ya, yaitu dalam hal ibadah kepada Tuhannya Daniel. Nah, saudara, hari-hari ini kita bisa punya banyak alasan untuk nggak ibadah. Ada COVID-19 Pak Gembala, saya mohon maaf nggak bisa ikut ibadah. Kita kemudian mulai kehilangan daya tahan kita, passion kita, semangat kita, komitmen kita, gairah kita, kerajinan kita untuk beribadah karena alasan COVID. Padahal kita masih bisa mengikuti lewat ibadah online ataupun streaming. Ya saudara, dimanapun saudara berada, jangan pernah lalai dalam hal ibadah. Karena ini salah satu area yang Tuhan sedang cari dalam kehidupan orang percaya. Apalagi hari-hari ini. Ya, mari tekun beribadah. Apalagi sebenarnya sekarang harusnya lebih mudah untuk kita beribadah. Lewat ibadah online ataupun live streaming. Ya saudara bisa menyaksikan ibadah-ibadah secara online. Karena itu bentuk dari ekspresi kasih kita kepada Tuhan adalah ibadah. Yang keempat, dalam hal apa kita harus bertekun? Bertekun dalam iman dan pengharapan. Kisah Rasul pasal 14 ayat 22. Di tempat itu mereka menguatkan hati murid-murid dan menasihati mereka supaya mereka bertekun di dalam iman dan mengatakan bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah kita harus mengalami banyak sengsara. Kolose 1 ayat 23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Saudara, contoh dari orang yang bertekun dalam iman adalah Abraham. Kita tahu Abraham, dia dikenal sebagai bapa orang percaya. Dia dijanjikan oleh Tuhan, kamu akan memiliki keturunan yang sangat banyak. Tetapi kalau kita jadi Abraham, saya tidak tahu apakah, atau kalau saya jadi Abraham, saya tidak tahu apakah saya bisa seperti Abraham. Karena Abraham waktu dia mau menerima janji Tuhan, ya, secara fisik sudah nggak masuk akal. Karena ketika Abraham menerima apa yang dijanjikan, kondisi fisiknya baik Abraham dan Sarah istrinya sudah sangat secara jasmani, secara sains, secara ilmu kesehatan rasanya nggak mungkin. Mari saya bacakan pada saudara Roma pasal 4 ayat 18 dan 19. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, untuk beriman maksudnya. Namun Abraham berharap juga dan percaya dan beriman bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan atau yang telah dijanjikan dengan kata lain.
Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Menurut saudara, masuk akalkah? Bisakah? Ya, orang umurnya sudah 100 tahun. Sudah sangat tua. Apalagi istrinya Sarah. Itu udah rahimnya sudah tertutup. Rahimnya udah tertutup. Mungkin bahasa medisnya udah mati haid kali. Rahimnya udah tertutup. Udah 100 tahun Abraham. Tetapi dia nggak ragu dengan janji Tuhan. Dia nggak ragu dengan apa yang tadi firmankan Tuhan kepada dia. Bahwa dia akan menjadi bapa bagi banyak bangsa. Dan oleh ketekunan imannya, dia menerima apa yang dijanjikan. Yang kelima, dalam area apa, dalam hal apa kita harus bertekun? Yaitu bertekun dalam melayani, dalam menggunakan karunia-karunia rohani yang kita miliki. 1 Timotius 4 ayat 14 sampai 16. Firman Tuhan bilang begini. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Perhatikanlah semuanya. Itu hiduplah di dalamnya supaya kemajuanmu nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bertekunlah dalam semuanya itu. Salah satu item, salah satu daftar yang masuk dalam semuanya itu adalah bertekun dalam hal mempergunakan karunia yang kita miliki. Karunia untuk melayani. Ya, bertekun dalam melayani. Saudara-saudara bisa baca contoh orang-orang di Roma pasal 16. Roma 16 adalah pasal terakhir di kitab Roma. Dan itu menulis, isinya tentang salam. Paulus mengirim salam kepada orang-orang ini. Ya. Priscilla dan Aquila dan banyak contoh-contoh yang lain. Ya. Tapi di daftar Roma pasal 16 itu adalah orang-orang yang sengaja Paulus menulis di bagian terakhir ya, dalam kitab itu. Orang-orang yang harus dia berikan tempat. Ya. Orang-orang itu nggak sepopuler ya penulis kitab Roma ataupun tokoh-tokoh murid-murid Kristus lainnya. Ya. Tetapi mereka punya tempat tersendiri. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang melayani Tuhan. Ada Priscilla dan Aquila. Ada Trifena dan Trifosa. Dan banyak contoh-contoh yang lain. Bahkan kalau saudara baca ya nama-nama yang lain itu ada yang asing dalam pendengaran kita. Gitu, ya. Tapi mereka disebutkan secara khusus. Kenapa? Karena mereka bertekun dalam pelayanan. Saya akan tutup dengan bagian ini. Yang keenam, kita perlu bertekun dalam area apa? Bertekun dalam penderitaan. Yakobus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Ayat yang lain, Roma 15 ayat 5 dan 6. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga dengan satu hari dan dengan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa kita Yesus Kristus. Ayat ini mengatakan Allah lah sumber ketekunan. Saudara, kita nggak bisa bertekun dalam semua area-area itu. Dalam firman, dalam doa, dalam penyembahan, dalam ibadah, dalam iman, dalam penderitaan.
kalau kita nggak terhubung dengan Tuhan. Karena ayat ini bilang, semoga Allah yang adalah sumber ketekunan. Artinya kekuatan kita untuk kita bertekun dalam semua area itu bersumber dari Allah. Kita nggak bisa memiliki kekuatan untuk kita bertekun dalam semua area-area yang sedang kita alami itu, yang diuji bagi kita kalau kita tidak terhubung dengan Tuhan. Istilahnya seperti listrik ataupun lampu. Untuk lampu itu bisa menyala, itu harus terkoneksi, tersambung dengan sumber listriknya. Sama dengan ketekunan. Kita nggak bisa bertekun kalau kita nggak terhubung dengan Tuhan yang adalah sumber ketekunan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami dengar tentang ketekunan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, semua jemaat-Mu yang mungkin hari-hari ini sedang diproses dalam hal ketekunan, dalam hal iman, dalam penderitaan, dalam pengharapan, Tuhan, dalam ibadah, apapun juga Tuhan. Secara khusus aku berdoa bagi jemaat-Mu yang hari-hari ini, mereka mungkin Tuhan sedang mengalami Tuhan proses secara ekonomi terkait atau oleh karena situasi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi hari-hari ini. Itu mungkin sedang mengganggu atau mempengaruhi mereka secara ekonomi. Tuhan, aku berdoa biar mereka enggak kehilangan iman dan pengharapan. Aku berdoa dalam nama Yesus, Engkau Allah yang adalah sumber ketekunan kami akan memberikan kepada semua jemaat-Mu yang sedang menyaksikan program ini dimanapun mereka berada. Beri mereka kekuatan untuk mereka tetap bertekun di dalam Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bapak Ibu dimanapun saudara berada. Saya ingin saudara meresponi firman Tuhan. Engkau yang sedang menyaksikan ibadah ini saat ini ketika program ini ditayangkan. Ataupun yang sedang menyaksikan lewat program tunda, lewat tayangan ulang. Dimanapun saudara berada. Kalau engkau sedang membutuhkan Tuhan untuk menjamah hidup, memberikan engkau kekuatan untuk melewati masalah, proses yang sedang kau alami. Mari angkat tanganmu dimanapun engkau berada. Saya sangat mempercayai kuasa Tuhan ada dimanapun engkau berada. Hadirat Tuhan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Urapan Tuhan, kuasa Tuhan tidak dibatasi dengan ruang dan waktu. Engkau yang memerlukan anugerah Tuhan saat ini. Mari angkat tanganmu. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan menyerah. Mungkin kau sedang diterpa oleh badai kehidupan. Dalam kehidupan pribadimu, karirmu, pendidikanmu, hubunganmu satu dengan yang lain. Ataupun dalam hal ekonomi, bisnismu, masalah kesehatan, apapun juga. Engkau mungkin sedang, saya nggak tahu, tapi saya seperti dapat mental picture, gambaran dalam pikiran saya. Ada saudara yang sepertinya saudara dalam perahu dan sedang menghadapi badai yang begitu kuat. Mungkin perahu saudara hampir tenggelam. Engkau hampir menyerah. Tapi dengar baik, Tuhan ada bersamamu dalam perahu itu. Jangan menyerah. Engkau yang sedang berada dalam situasi yang saya maksudkan tadi. Engkau lagi ngalami terpaan badai yang begitu rupa. Menghantam perahu, mungkin ekonomimu, keluargamu. Engkau hampir menyerah. Tapi dengar baik. Ada Tuhan sumber ketekunan yang siap untuk menolongmu. Engkau mungkin seperti Petrus yang engkau sudah mengalami mujizat. Tapi kemudian oleh karena engkau mulai merasa angin badai. Engkau mulai tenggelam. Dan engkau hampir tenggelam. Dan engkau bilang, Tuhan tolong. Kalau saudara orang, arahkan hatimu kepada Tuhan. Saya mau berdoa buat saudara. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus. Bagi semua jemaatmu yang sedang menyaksikan program ini. Yang sedang mendengarkan firman-Mu. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Berikan mereka anugerah. Tuhan, siapapun jemaat-Mu. Yang seperti sedang berada dalam perahu. Yang sedang diterpa oleh badai. Oleh gelombang. Yang membuat perahu mereka mungkin hampir tenggelam.
Ataupun mereka bahkan seperti Petrus yang sudah mengalami mujizat, tapi kemudian ketika mengalami badai mereka kemudian kehilangan fokus dan mereka mulai tenggelam. Dan mereka mungkin sedang berteriak minta tolong kepadamu. Tuhan, aku berdoa dalam nama Yesus, siapapun mereka yang sedang mengalami situasi ini, jamah mereka. Oleh anugerah-Mu aku mohon Tuhan, beri mereka kekuatan. Bangkitkan pengharapan, ketekunan mereka, iman mereka Tuhan, dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, untuk kekuatan-Mu atas mereka. Berkati firman-Mu, berdoa ya Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan firman-Mu, tapi Roh Kudus, Engkau tidak terbatas. Kiranya Engkau terus menerobos Tuhan, jemaat-Mu yang sedang menyaksikan program ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Kuasa firman-Mu memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka jalan keluar, memberikan mereka kesembuhan, memberikan mereka daya tahan untuk mereka sanggup, untuk mereka cakap menanggung semua persoalan yang sedang mereka alami. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Amin.